Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung di channel ini. Sekedar mengingatkan. Jangan sungkan untuk tekan tombol subscribe. Tekan tombol jempol. Tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay? Penciptaan semesta, kan bukan begitu pemahamannya, Pak. Makanya ketika dalam satu ayat ada informasi inti, maka setelah dikasih tahu bahwa Allah itu mencipta langit dan bumi dalam 6 masa, Allah mengetahui segala sesuatu yang yang ada di langit dan yang ada di bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit gitu, apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi di bumi. Lalu Allah katakan, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kata ma'akum itu tidak hanya juga katanya bahwa Allah bersama kalian pada waktu itu mungkin selesai perkaranya, tetapi ketika dikatakan Allah maka bersama kalian, siapapun kalian semua itu, semesta, makhluk yang lain, manusia atau bukan manusia, Allah tetap bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ketika konteks yang sedang bicarakan tentang manusia, maka ayo manusia itu Tuhan bersama manusia dimanapun manusia itu berada. Begitu pemahamannya, Pak. Oke, terima kasih. Sudah ditangkap mungkin Pak Burak tentang tadi. Aku tangkap kata Pak Alif, kalau kita baca Quran nanti dapat masalah. Waduh, saya lebih bingung ini kalau begitu. Mending jangan dibaca kalau begitu dah. Ya. Saya dapat masalah. Harus lebih bingung, Pak, harus lebih bingung. Lagi terapi itu, Pak, lagi terapi. Contoh dipijat orang kena masalah itu harus sakit-sakit dulu, Pak, sebelum dia sembuh. Memang begitu konsep hukumnya ya mungkin gitu. Jadi aku ambil begini, bro. Ini Jadi belum dapat jawaban yang pas yang tadi. Berarti dibilang sempurna, aduh saya lebih bingung, malah dapat masalah. Ini saya baca lagi ini yang ke-6. Saya lebih bingung lagi nih, saya baca yang ayat 6-nya ini. Saya baca ayat 6-nya, baca kamu jelasin. Kalau kamu tidak pakai hadis atau penjelasan dari di luar Alkitab, kamu pun akan bingung kalau kamu membaca ini. Ini aku baca loh, aku bingung ini. Aku baca ya. Atau saudara Ken lah bisa baca ini ayat 6-nya. host boleh berarti sama ini nggak, sama Burak nggak nanti? Mungkin boleh. Nggak usah ragu, nanti tanya, nggak apa-apa. Iya, takutnya gini, aku bilang boleh pasti, tapi dia turun nanti kan nggak enak juga, berarti nggak pasti. Tapi ini tergantung Burak ya. Iya Mungkin nanti poin di sini saya ikut berbicara lagi, izin para sahabat. Intinya dua arah ya, intinya dua arah nanti ya. Dua arah tidak Oke, masalah. silakan ada yang membacakan atau Pak Burak? Aku aja lah kalau begitu. Oke, silakan Pak. Gini, ayat 6-nya, dia masukkan malam kepada siang, dan dia masukkan siang kepada malam. Aduh, ini gimana ini masukan ini? Aku bingung loh benar. Aku baru membaca ini udah bingung. Coba jelaskan kenapa harus dimasukkan malam, terus masukkan siang pula. Masukkan kemana maksudnya ini? Tolong dijelaskan dulu. Oke, saya baca dengan ini ya, dengan langsung ya, lengkap. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia maha mengetahui segala isi hati. Silakan Pak Romi, Alif, Bang Kingpin ditanggapi. Ya, saya jelasin ya gitu ya. Jadi Bang Kingpin bertanya tentang ayat 6 ya. Di situ kan sudah jelaskan dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Maksudnya begini, Allah itu memasukkan siang ke dalam malam, kemudian diselimuti dengan kegelapan, sehingga manusia merasa aman dan tenang. Selanjutnya Allah memasukkan malam ke dalam siang, sehingga kegelapan yang ada di bumi pun sirna. Di situ tidak tertulis diselimuti, bro. Masukkan ke dalam malam, terus malam masukkan ke dalam siang. Sekarang kan kamu butuh penjelasan. Maksudnya kan Saya bukan jelasin. kantong, dimasukin dalam kantong. Ini nggak ada tafsirnya kah atau apanya gitu?
Ada. Iya. Coba silakan baca tafsir gitu kan. Begitu bro. Makanya kalau Al-Quran saya baca begini, tidak ada tafsirnya kan saya bingung. Saya harus percaya tafsir yang mana kan begitu. Sekarang begini ya, kalau kamu memang Yang mau seperti itu, dikatakan gini bro, yang dikatakan tadi kitab itu sempurna. Berarti kalau sempurna tidak lagi memakai hadis Makanya, atau akhirnya yang lain seperti itu. Sebelum membahas substansi ayat tertulis, kita terapi dulu. Gini, Bang Burok, Anda perlu pahami bahwa Al-Quran itu cahaya, ya. Al-Quran itu hudan, petunjuk. Al-Quran cahaya. Sebentar, sebentar. Dan Al-Quran juga dikatakan ar-ruh. Nah, sehingga apa? Yang menerima wahyu Al-Quran itu tentu banyak dikatakan bahwa Nabi kami Rasulullah SAW adalah orang yang fatonah, orang yang cerdas, orang yang bisa memahami tentang Al-Quran, begitupun pelafalannya. Nah, standar untuk memahami ayat Al-Quran harus menggunakan kecerdasan itu dulu. Nah, apakah sekarang kecerdasan orang yang membaca terjemah di Al-Quran sudah sepadan dengan orang yang menerima ayat Al-Quran itu? Nah, itu dulu. Karena begini, ketika Al-Quran menyebutkan satu kata, satu kalimat, atau satu ayat, itu diucapkan, dilapangkan oleh orang yang cerdas, yaitu Rasulullah Nabi kami SAW, yang memang diberi cahaya, anur sebagai cahaya, diberi pemahaman, juga petunjuk, juga ar-ruh yang menghidupkan logika pikiran manusia. Nah, ketika dibacakan, maka untuk memahaminya ikuti apa yang membacakan itu, apa yang diketahui, karena dialah yang paham, dia yang menerima. Jangan menuntut udah pergeseran bahasa dari segi terjemah, kaidahnya sudah berbeda, lalu Anda menuntut standarnya adalah tidak dipahami dari bahasa orang lain. Itu salah paham, Pak. Makanya kenapa Nabi kami Muhammad SAW itu menjelaskan ayat Al-Quran, karena Al-Quran itu bisa diterima untuk orang-orang yang berpikir, orang-orang yang cerdas, menggunakan akalnya gitu loh. Nah, keterangan bisa dipahaminya, ikuti siapa yang menjelaskan. Sekarang begini Pak, apakah zaman Nabi kami? Iya, ini apa yang nulis? Nah, contoh ketika Nabi kami yang menerima ayat Al-Quran, banyak orang yang tidak paham maksudnya, padahal orang-orang itu satu suku, satu bahasa. Karena apa? Karena Al-Quran itu terlalu tinggi nilainya. Buat orang secerdas apapun, sebelum dijelaskan oleh orang yang menerima ayat itu, dia tidak paham gitu loh. Ketika ayat Al-Quran itu banyak sekali maknanya. Nah, itu contoh yang tadi dibahas-bahas. Dan Bapak semestinya, ini mestinya saran saya, ketika membahas surat Al-Hadid, sebelum ke ayat 4, 3, 4, 5, 6, Bapak baca satu ayat dulu yang pertama dan satu kata yang pertama. Kita ngobrol bisa 3 hari 3 malam pun belum selesai, Anda akan takjub semuanya di situ. Karena Nabi kami menjelaskan, ayat Al-Quran menjelaskan, jangan menggunakan standar bahasa Indonesia, lalu penjabarannya dari bahasa Indonesia sendiri memiliki keterbatasan, gitu loh. Nah, itu maksud saya. Contoh sabahalillahi ma fis samawati wal ar. Itu kalimatnya kan di ayat satunya kalau nggak salah ya. Al-Hadid itu sebentar saya coba lihat. Ya benar. Sabahalillahi ma fis samawati wal ar wa huwal azizul hakim. Nah, kalau Bapak di ayat 1 dulu, sabah, kata sabah ini kita membahasnya itu akan berkaitan semua tentang ayat Al-Quran, tentang yang membacanya, tentang di sekitarnya, tentang seluruh makhluknya, tanpa terkecuali seluruh semesta yang ada di bumi ini. Gitu Pak. Tapi ya saya kembali lagi, Afwan Ustaz Romi saya potong karena memang terapi itu menyakitkan gitu. Tapi lanjutkan silakan. Iya, Jadi kalau kita, iya, Sebentar Bang Romi. Agak tiketnya aja Pak Bura mungkin. Silakan Pak Bura. Jadi begini, itu yang saya tangkap. Berarti banyak orang yang tidak masuk surga kalau dia tidak percaya Quran, tidak belajar. Orang kalau belajar mengimani itu dia harus tahu kan begitu, siapa yang kita ikuti, yang kita kenal, yang kita baca. Lah kalau ini harus pakai hadis pula, nggak tahu hadis yang mana yang menurut saya yang benar, kan saya pun tak tahu. Kalau dikatakan sempurna, kalau saya membaca Quran begini,
Kok begini aja lah, saya bingung kan begitu. Bukannya Tuhan itu memudahkan, tetapi kok di sini seperti ayatnya membuat bingung orang begitu. Saya yakin banyak yang juga belum mengerti tentang ayat ini. Berarti cuma bapak-bapak di atas ini yang mengerti. Nah, gimana kalau kita tidak pakai hadis dan tafsiran kan begitu pertanyaanku. Berarti tidak sempurna menurut Ditanya ya, boleh ya? wadah. Ditanya boleh ya? Sama-sama Pimpin. Kan Itu dijawab dulu. Kalau tak dijawab ya nggak bisa bertanya. Mungkin seperti ini Pak Burak, kalau memang udah dijelaskan ya kita terima atau nggak terima ya mungkin seperti itu. Nggak apa-apa Ken. Saya suka ditanya seperti ini. Nggak apa-apa. Aku terima karena itu keyakinan saudara-saudara yang aku terima aja. Tapi kan aku bingung. Punya yang Saya ingin bingung, bro. saya coba mengajak Gitu. saudara Bro untuk berpikir secara logis lagi gitu ya. Sekarang mari kita buktikan. Ya. Al-Qur'an surat Al-Hadid 57. Coba Bapak buka di ayat ke-25 dan 26. Di sini kita mau lihat nih, Al-Qur'an ini adalah bukan hanya menjelaskan tentang kejadian langit dan bumi, tapi juga menjelaskan tentang sains. Tanya yang hal di tadi ya Bang Rom. Ya, Al-Hadid tadi coba buka ayat 25-26. Oke. Al-Hadid 57 ayat 25-26. Ya kan? Di sini berbicara tentang besi. Inna nahnu nazzalna al-hadid ya gitu ya. Kami turunkan besi. Kalian tahu nggak penemu besi, penemu atom itu siapa? John Dalton. Ya, John Dalton ini adalah penemu besi atom. Ya. John Dalton itu belajar dari orang-orang sebelumnya, dan orang-orang sebelumnya belajar dan mendapatkan jawaban dari seseorang muslim namanya Jabir Al-Hayyan. Ya. Nah, ketika Jabir Al-Hayyan membaca surah tersebut, membaca ayat tersebut, beliau langsung membawa besi ke dalam sebuah laboratorium. Maka ditemukan namanya atom Fe, ferroehu. Ya gitu ya. Nomor atom diketemukan nomor 26. Ya, atom ini punya isotop dan isotopnya menjaga kestabilan atom biar kokoh. Nomor isotopnya 57. Nomor surat 57 ayat ke-25-26. Nomor atom 26, isotop 57. Itu slang loh. Sebelum orang-orang menemukan suatu rumusan kimia, Allah sudah mengatakan gitu loh dalam Al-Qur'an. Ya kan? Coba kalian cek atom Fe, itu nomor atomnya 26, nomor isotopnya 57. Allah sudah membuktikan perkataan Allah. Oke Bang Romi, biar nggak melebar ini tentang kesempurnaan aja kita jelaskannya. Mungkin menurut Bang Romi seperti ini guys ya. Ada juga ayat-ayat itu yang bisa dimengerti. Itulah mungkin. Ya, jadi maksud kita gini, Deken, adekku. Jadi maksud kita gini, Al-Qur'an ini turun untuk orang-orang yang berpikir, untuk orang-orang yang berakal. Jadi kita harus mencari jawaban gitu loh. Ya kan? Makna-makna yang tersirat di dalam Al-Qur'an, kita orang-orang yang berpikir, tentunya kita akan mencari jawaban yang logis. Ya kan? Bukan hanya kita didoktrin dalam sesuatu, oh kamu harus percaya seperti ini, seperti ini, seperti ini, oh kamu harus beriman seperti ini. Tidak. Saya pun, kalau saya disuruh beriman, saya tentunya akan berpikir terlebih dahulu, baru saya akan beriman. Itu saya mencari jawaban dalam sebuah keyakinan. Begitu, terima kasih. Oke, ada lagi Pak Burok, biar langsung aja nanti gantian bertanya, mungkin ada dari teman-teman saudara kita Islam. Saya bertanya kabar Bang Pimpin. Oke Pak Burok, ada lagi? Iya, nggak masalah. Itu memang keyakinan saudara-saudara ini kita harus ya terima lah kan begitu. Tapi akunya yang bingung bro. Maksudnya akunya yang bingung. Saya membaca ini akunya yang bingung gitu. Nggak masalah lah. Terkadang kita harus bisa seperti ini Pak Burok, karena kalau kita pengen orang itu bisa menjawab seperti yang kita inginkan, tidak disarankan juga sih. Karena suatu saat juga kita pasti tanya nanti, bisa juga nggak bisa menjelaskan. Makanya kalau diskusi ini sebenarnya tidak saling memojokkan, kita mendengarkan narasi dari teman-teman kita sesama gitu ya, jangan dipaksakan. Iya betul itu. Tapi emang iya Bang Ken, bahwa saya ingat generasi 90-an itu bahwa teka-teki silang itu bisa diisi bagi orang yang untuk berpikir, yang memang menggunakan akalnya gitu loh. Itu aja. Oke Bang Alip. Terima Oke, kasih. Pak Buruk mau bersedia nggak ditanya tentang ini kekristenan? Tapi sebenarnya dia belum Kristen katanya tadi guys, gimana nih? Aku belajar.
Nggak apa-apa yang aku tahu. Nggak perlu. Tadi kan dia bilang itu Alkitab itu nggak perlu tafsir gitu. Itu saya mau uji. Oh, Gini, yang aku tahu aku Iya. kasih tahu, yang belum tahu pasti aku bilang ini belum aku belajar pasti. oke, berarti dia bersedia. Silakan Kingpin. Langsung tadi kan diberikan masalah bahasa ya. Contoh kan ketika dia tuh masuk waktu siang, masuk waktu malam, dari siang masuk ke siang, itu kami orang Indonesia itu nggak ada masalah. Misalnya gini kan, ketika bilang masuk waktu, nggak ada masalah itu, ya kan? Yang saya tanya gini, gitu kan, setuju nggak kalau di dalam kitab suci itu tuh ada bahasa-bahasa kiasan, kata-kata kiasan, setuju nggak? Iya, jadi Pertanyaan kiasan pendek. ada di dalam Alkitab yang aku pelajari, itu ada yang aku tahu. Tapi kan tadi yang artinya dimasukin ke dalam gelap, gelap dimasukin ke dalam siang. Itu gitu ya, aku bingung masukin kemana gitu kan. Tapi ya sudahlah. Enggak, yang saya itu bukan itu bang. Maksud saya itu, apakah setuju di dalam kitab suci itu tuh ada kata-kata yang nggak bisa diartikan secara literal, gitu. Setuju atau enggak? Setuju dulu dia coba. Iya, saya setuju. Itu aja. Saya nggak perlu penjelasan. Silakan. Maksudnya literal itu seperti apa, Bu? Mulai kalau bertanya ingin jawaban sesuai apa yang dipikirkan. Tapi kalau ditanya balik, mulai terlihat gimana dalam hal memelesetkan dari pertanyaan pura-pura tidak tahu yang ditanyakan. Sehingga kesannya ini bertanya aja nggak bener. Padahal itu hanya trik gimana berkelit. Seperti Misalnya perumpamaan. di berapa ya? Ya, Perumpamaan mungkin ya Kingpin. ya jadi kiasan. Kiasan. Ya. Iya, atau tidak gitu aja. Iya atau tidak itu apa maksudnya? Kiasan yang di mana kan begitu. Kalau di Alkitab itu ada nggak kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang kayak perumpamaan atau kiasan gitu? Iya. Di Ada nggak? di perumpamaan ada. Oh, jawabannya ada Bang Kingpin. Silakan Bang Kingpin, ada lagi? Bang Kingpin. Ya udah, terus kenapa yang pertanyaan itu ya kenapa itu dia tuh protes kalau di kitab suci orang lain itu ada perumpamaan gitu atau bahasa-bahasa yang nggak bisa secara literal itu kenapa? Iya, aku tidak protes. Aku ingin penjelasan dari kawan-kawan apa kenapa harus siang masuk ke dalam gelap, gelap masuk ke dalam. Bukan itu. Kalau siang masuk ke malam, malam ke siang, bukan siang ke gelap. Kalau gelap ke terang, itu padanannya, Pak. Ini aku bacain. Enggak, ini biar imbang diskusinya ya, biar kita jangan kemana-mana. Sebentar guys. Tadi kan akar masalahnya ini sebenarnya masalah kata sempurna ya. Iya. Ketika tadi Pak Burak mengkomplain bahwa ada perumpamaan seperti siang dimasukkan ke malam, malam masukkan ke siang, berarti itu kita setuju bisa juga digambarkan bahwa itu perumpamaan. Ketika perumpamaan itu juga ada di Alkitab, apakah Alkitab kita sendiri itu juga bisa dibilang tidak sempurna, Pak Burak? Bukan itu. Kalau sempurna itu tidak lagi ada tafsiran dari luar yang mendukungnya kan gitu. Dia Maksudnya pendukungnya hadis sama tafsiran tadi, bukunya langsung gitu ya? Kalau Alkitab Oke, ya udah. Oke. Saya teruskan ya. tidak Saya teruskan. Gimana kalau ada ayat gimana kalau ada ayat dalam Alkitab itu yang berbunyi gitu kan, kamu akan memakan daging anak manusia, akan memidarahnya gitu. Berarti menurut dari Alkitab, Bang Burak ini tuh harus makan daging anak manusia, memperhatikan kanibalisme. Nanti aku jelasin itu. Aku pakai jelasin sesuai dengan Ya, silakan. Iya. Artinya Silakan jelasan. jadi
Jadi kalau menjelasin itu pakai dengan Alkitab juga, kan begitu, nggak pakai di luar-luar sana. Aku belum menanggapi ini yang Itu masuk tentang malam dalam roti siang. yang hidup, yang artinya Yesus itu. Mereka lagi melakukan perjamuan. Roti itu dilambangkan dengan daging Yesus, dan darah itu dilambangkan anggur. Anggur itu dilambangkan dengan darah Yesus, bahwa Yesus mati di kayu salib. Tubuhnya tercabik-cabik oleh karena dosa kita manusia, untuk menjamin kehidupan kita yang kekal pula nanti. Itu maksudnya. Anda harus tahu maksudnya. Kita berdasarkan tekstual ya, di mana di kitab pasal ayat berapa bahwa arti daging anak manusia itu adalah roti, pertama. Kedua, di mana dalam kitab pasal ayat berapa bahwa darah itu adalah anggur. Silakan. Pertanyaannya cukup jelas, jawabannya mulai muter-muter, sementara ayatnya nggak ada. Itu namanya juga secara alegoris atau simbolis atau majasi, atau mungkin istilah apa ya. Pasti bahasa itu kadang-kadang tidak langsung konkret. Di semua bahasa itu ada. Kita sering menyebut misalnya keras kepala. Ya, kepala itu keras. Tapi keras kepala itu orang yang susah sekali untuk difahamkan. Keras hati, itu bukan hatinya terus hatinya keras di dalam tubuh itu. Kalau hatinya keras tubuh ya orang berarti mati. Nah, keras hati itu bisa jadi semangat. Bisa juga atau apa, itu pengertian-pengertian kayak gitu aja, pura-pura bego. Iya, ada di dalam Matius tuh, kau baca aja di Matius. Matius berapa? Saya mau cari Matius berapa? Tentang perjamuan itu, yang dimaksud perjamuan itu. Enggak, bukan itu tanya. Yang saya tanya gini bang, tanya itu di mana? Kalau daging anak manusia itu artinya adalah roti, seperti yang abang bilang tadi. Terus kedua, di mana dalam kitab pasal ayat berapa? Kalau darah manusia itu adalah anggur, gitu bang? Cuma simpel kok. Iya, itu aku udah jawab tadi. Melambangkan anggur itu adalah darah Yesus. Makanya kita orang Kristen ada Di perjamuan. Matius Perjamuan suci. Anda harus paham ini, kalau karena tidak paham harus dibaptis dulu baru paham. Saya nggak hafal bang, saya nggak hafal. Makanya abang kan yang hafal. Coba jelaskan tuh. Di Matius berapa nanti saya cari. Jadi gini bro, aku nggak begitu hafal pula, tetapi aku tahu. Iya abang, kalau nggak tahu abang, bang. Gini loh, kalau abang nggak tahu, bilang saya tidak tahu, saya tidak hafal, kan selesai bang. Daripada tuh abang tuh dijelasin tuh ya enggak. Aku tahu seperti itu bro. Kau paham Kalau nggak? tahu ya sebutkan dong kitab pasal ayat berapa kan gitu kalau tahu. Itu di Matius kalau nggak salah Ya. itu. Matius. Matius berapa? Coba aku lihat dulu. Sebentar. Boleh Sampai mendapatkan ayatnya. Terus suruh orang itu ya buktikan gitu. Oke bang, kita sabar Ya, dulu. Bang Yose ini ya. Bang Petra, monitor. Bar. Salam. Oke, dari Kristen ya guys. Biar ada nih teman Bang Burak di atas juga. Makanya dia tadi ketik di bawah Shalom. Jadi saya langsung naikkan karena yang ada juga tadi request, saya kira tadi itu dari saudara Muslim juga, apa yang banyak di atas gitu ya, cukup 3 orang. Ketika tadi dia bilang Shalom di bawah berarti Kristen. Saya langsung naikkan aja. Bang Yose mau saya ikutan dulu ya sebentar ini. Baik, Ken, bro. Ini. Ken, berhubung ini tadi Ken berbicara kepada kami ya gitu ya, diskusinya 2 arah ya gitu. Sekedar Meningat Kan. Jungan Sunkan Untuk Tikon. Tikon Tumble subscribe. Tikon Tumble Jempol. Tikon Tumble Lantengnya. Terima kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay?